Bab 801, pilih. Sang sadar kembali. Untuk sesaat, dia tidak yakin dengan apa yang telah terjadi, tapi kemudian, dia menyadari bahwa dia telah kalah. Sang perlahan duduk, memikirkan kembali akhir pertarungan. Hal terakhir yang dia ingat adalah mage yang menyebarkan mana shield miliknya. Dan kemudian itu berakhir. Sang butuh beberapa detik untuk mengetahui apa yang terjadi. Dia memanfaatkan domain entropiku, pikirnya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Musuhku tidak hanya menemukan cara untuk melawan Void Break-ku, tapi salah satu dari mereka bahkan menemukan cara untuk melawan domain entropiku. Hanya dalam pertarungan singkat ini, dia berhasil menemukan kelemahan domain entropiku. Penyihir leluhur puncak yang berbakat. Sang memikirkan betapa kuatnya musuh-musuhnya saat ini. Seseorang seperti penyihir leluhur puncak yang kuat tadi pasti akan menjadi raja penyihir di kemudian hari, menjadikannya salah satu dari 100.000 atau lebih orang paling berbakat di dunia. Berapa banyak mage lord baru yang muncul di dunia setiap tahun? Mungkin 10. Mungkin sedikit lagi. Hanya sekitar 10 orang di seluruh dunia yang berhasil menjadi mage lord per tahun. Dan ada triliunan, bahkan kuadriliun, orang di atrium. Dengan asumsi jumlahnya triliunan, 10 orang per tahun yang menjadi raja penyihir akan setara dengan sekitar 1 orang per abad yang menjadi raja penyihir di bumi. Tentu saja, orang-orang seperti ini sangat cerdas. Aku harus bersiap menghadapi musuh yang lebih cerdas di masa depan, pikir Sang. Aku ingin menahannya di sini dengan menghentikan langkah mana dengan domain entropiku, tapi sebaliknya, aku malah menyebabkan kematianku sendiri. Dalam hal ini, aku seharusnya lebih berhati-hati. Untungnya, ini terjadi di dunia batinku, bukan di luar. Setelah melalui pertarungan lagi dalam pikirannya, Sang memutuskan untuk fokus pada hal lain. Kematian. Dia baru saja meninggal lagi, dan itu sangat berbeda dari biasanya. Biasanya, Sang bisa mengantisipasi kematiannya saat dia bertarung di dunia batin. Bagaimanapun, dia tahu kapan dia berada di pihak yang kalah. Namun kali ini, dia meninggal secara tidak terduga. Beberapa saat sebelum kematiannya, pikiran Sang telah memikirkan beberapa rencana berbeda kalau Sang penyihir berhasil melarikan diri. Dia sepenuhnya fokus pada pertempuran. Dan kemudian itu berakhir. Entah dari mana, semuanya berakhir begitu saja. Ini adalah bagian lain dari kematian. Kematian bisa datang dengan sangat tiba-tiba. Itu bisa terjadi ketika seseorang tidak menduganya. Sang fokus pada sensasi kematian selama beberapa menit. Penting untuk memahami sebanyak mungkin. Akhirnya, Sang berdiri. Pelawak itu telah melompat turun dari roda afinitasnya dan menunggu Sang sambil menyeringai. Kamu sudah selesai? Tanya si badut. Sang hanya mengangguk. Kalau begitu, kata si badut sambil mengayunkan palunya sedikit sebelum bersandar pada palu itu. Kamu mendapat 30 poin. 16 dari binatang buas dan 14 dari penyihir. Pelawak itu mengayunkan palunya lagi, memutar-mutarnya seperti sedang berparade sambil berjalan bolak-balik. Kamu tahu, aku melihatmu menjadi sekuat ini, tapi aku tetap merasa kamu tidak seharusnya sekuat itu. Tentu saja, kamu sekuat ini, yang berarti kamu pantas menjadi sekuat ini, tapi untuk beberapa alasan, menurutku kamu tidak seharusnya begitu. Kamu benar-benar melompati realem penuh melawan binatang buas, meskipun itu adalah salah satu level terlemahnya. Aku tidak merencanakan hal itu terjadi, tahu. Bakat dan keterampilan harus dihargai, tapi dedikasi dan usaha juga perlu dihargai. Sesaat kemudian, seringai si badut melebar saat dia memandang ke arah Sang. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Baru saja, si badut telah melihat pikiran Sang. Sang ingin memberitahu si pelawak itu bahwa dia tidak peduli dengan semua ini dan dia ada di sini hanya untuk mendapatkan imbalannya. Namun, Sang memutuskan untuk tidak mengatakan hal seperti itu. Dewa telah menunjukkan betapa gilanya dia dan betapa spontannya dia bisa mengacaukan Sang. Jika Sang menjadi terlalu tidak sopan, si pelawak itu mungkin berpikir akan lebih lucu lagi jika Kaisar Petir mati. Karena itu, Sang memutuskan untuk tetap diam dan membiarkan si badut mengatakan apapun yang ingin dikatakannya. Pelawak itu memutuskan untuk tidak mengomentarinya dan hanya menyeringai selama beberapa detik. Sang juga tidak berkata apa-apa. Apa yang kamu inginkan? Tanya si badut. Dalam arti apa? Sang bertanya. Untuk upahmu, tambah si badut. Kamu mempunyai skor yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah aku perkirakan. Menurut aturan yang aku buat, aku perlu menawarkanmu 3 item per pilihan, tapi itu juga terasa agak kurang menarik. Hasil yang luar biasa memerlukan imbalan yang luar biasa, Anda tahu. Jadi, katakan padaku, apa yang kamu inginkan sebagai hadiahmu? Apakah ada item tertentu yang kamu inginkan? Apakah ada sesuatu yang kamu ingin aku lakukan? Sesuatu yang kamu ingin aku ubah? Kata si badut sambil bersandar pada palu kecilnya lagi. Sang tetap diam saat memikirkan apa yang diinginkannya. Biasanya, Sang tidak memikirkan imbalan spesifik apapun karena dewa selalu menawarinya pilihan, tapi sekarang, dia bisa memilih apapun yang diinginkannya. Tentu saja, memilih hadiah tidak semudah menggosok lampu dan membuat permohonan. Tujuan, Sang adalah menjadi alat hiburan, dan jika permintaan Sang tidak membantunya memenuhi tujuan tersebut, dewa mungkin memutuskan untuk kembali menawarkan beberapa barang saja. Tidak, jangan pikirkan itu, kata si badut dari samping sambil tertawa kecil. Sang baru saja berpikir untuk bertanya kepada Tuhan tentang menciptakan beberapa area untuk pemahaman konsep di dunia batinnya.
Dengan cara ini, Sang tidak perlu menjelaskan mengapa dia melihat hal-hal tertentu. Juga tidak, kata si badut. Baru saja, Sang berpikir untuk menanyakan cara memahami konsep entropi tingkat 5, yang masih asing bagi Sang. Sang menarik napas dalam-dalam sambil terus memikirkan sesuatu. Kemudian, dia memikirkan suatu masalah dan mendapat ide. Tentu, kata si badut. Itu mungkin. Itukah yang kamu inginkan? Bab 802, Selamat Tinggal. Sang berpikir untuk meminta hadiah itu, tapi dia ingin yakin dengan pilihannya. Dewa telah memastikan bahwa hadiah ini mungkin terjadi, tetapi Sang ingin memikirkan beberapa hal lagi terlebih dahulu. Sang membutuhkan sumber daya, peluang, dan keamanan. Inilah 3 hal yang dia butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Bisakah dia meminta sumber daya? Tentu. Bisakah dia meminta kesempatan? Agak. Bisakah dia meminta keamanan? Bergantung. Sekarang, seberapa sulitkah untuk mengeluarkan hal-hal ini di luar persidangan? Sumber daya, tidak masalah. Peluang, agak. Keamanan, bergantung. Sayangnya, tidak satu pun dari hal-hal ini yang tampak berbeda, yang berarti Sang tidak bisa meminta sesuatu di sini yang sangat sulit didapat di luar. Karena kesetiaannya pada Lightning Manor, Sang sudah memiliki banyak sumber daya. Meskipun demikian, sumber daya ini mungkin menyusut tergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, Dewa telah membunuh Lucin dan Ratu Primordium sebelum persidangan. Seorang Raja Penyihir meninggal. Secara harfiah, apapun bisa terjadi di luar. Beberapa menit kemudian, Sang memutuskan apa yang diinginkannya. Seringai si badut sedikit melebar. Aku ingin tahu kapan saja seseorang selain kamu memperhatikanku, kata Sang. Dan itu dia. Ini adalah permintaan Sang. Itu adalah sesuatu yang akan memberinya keamanan lebih. Ada beberapa jenis bahaya, dan semakin sedikit bahayanya, semakin tinggi keamanannya. Sang tidak berada dalam bahaya langsung, seperti diserang oleh seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Hampir tidak ada penyihir leluhur di dunia yang bisa mengalahkannya, dan Raja Penyihir tidak diizinkan menyerangnya karena Lightning Manor. Tentu saja, bahaya seperti ini bisa muncul kembali dengan kematian Ratu Primordium, tapi hal itu belum bisa dipastikan. Bahaya lainnya adalah hilangnya sumber daya. Mungkinkah Sang bisa kehilangan statusnya sebagai Cloud? Mungkin seseorang akan meminta uang darinya. Itu juga bukan masalah besar karena Sang hanya membutuhkan kekuasaan untuk mempertahankan status dan kekayaannya. Dan dia memiliki banyak kekuatan. Bahaya yang paling penting adalah seseorang mengetahui rahasia Sang. Sang memiliki beberapa rahasia dengan tingkat keparahan dan kepentingan yang berbeda-beda, namun rahasia terdalamnya adalah kenyataan bahwa dia adalah anak bencana. Jika identitasnya sebagai anak bencana terbongkar, dia akan langsung diburu dan dibunuh oleh Raja Penyihir. Dan itulah yang ingin dihindari oleh Sang dengan permintaan itu. Biarkan aku memikirkannya, kata si badut sambil bersenandung sedikit. Pelawak itu memanggil beberapa lingkaran ajaib dan bermain-main dengannya. Kemudian, ia menggaruk dagunya sambil berpikir keras sebelum mengangkat jarinya secara berlebihan untuk terus menggambar lebih banyak lingkaran ajaib. Beberapa detik kemudian, sesuatu yang putih muncul di depan si badut. Itu adalah perban yang panjang. Baiklah, ini sudah cukup, kata si badut sambil membersihkan debu yang tidak ada dari tangannya. Pelawak itu melemparkan perban putih itu ke Sang, yang menangkapnya. Letakkan itu di rongga matamu, kata si badut. Itu akan menjadi upahmu. Sang melepas perban lamanya dan memasangkan perban baru di kepalanya. Mereka bahkan lebih putih dari yang lama, dan juga tampak baru. Beberapa saat kemudian, Sang selesai memakainya, tapi dia tidak merasakan perbedaan apapun. Tiba-tiba, dia merasa seperti seseorang sedang mengawasinya, dan tanpa sadar dia menoleh ke arah yang tampaknya acak, menghadap ke langit secara diagonal. Tidak ada apapun di sana. Sesaat kemudian, seorang mage yang kuat terlihat di tempat itu. Kemudian, Sang penyihir menghilang, dan sedetik kemudian, Sang merasa sedikit diawasi. Tidak sulit baginya untuk menemukan sumbernya. Seorang adept telah muncul. Memahami, tanya si badut. Sang mengangguk. Setiap kali seseorang memperhatikan Sang, Sang akan merasa seperti sedang diawasi. Kemudian, tergantung pada kekuatan orang tersebut, dia merasakan sensasi tersebut lebih kuat atau lebih lemah. Pada dasarnya inilah yang dia inginkan. Dan itu saja, kata si badut. Saya pikir ini waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Entah kenapa, Sang merasa ini bukan sekadar lelucon acak dari si pelawak. Ada sesuatu yang aneh dengan cara dia mengatakan itu. Dalam arti apa, selamat tinggal? Sang bertanya. Kita sudah selesai dengan uji cobanya, kata si badut. Selamanya, Sang menjadi sedikit gugup. Mengapa? Dia bertanya. Kekurangan mana? Kata si badut. Juga, aku tidak mendapatkan imbalan yang normal. Terakhir, imbalannya menjadi semakin tidak berguna bagimu. Aku bisa membuat beberapa Mage Lord awal, tapi segera setelah aku harus membuatkan Mage Lord yang kuat untukmu, mana yang harus aku gunakan akan menjadi cukup terlihat. Kau tahu, aku sebenarnya tidak ingin membunuh Kaisar Penyihir hanya karena mereka menemukan bahwa semua mana yang tiba-tiba menghilang mengarah ke tubuhmu. Tentu saja, aku juga tidak bisa lagi memberimu akses tak terbatas ke roda afinitas. Menurutku, paling banter, aku bisa memberimu akses ke Tuan Penyihir Pertengahan dan Raja Binatang Buas Akhir. Lebih dari itu, dan beberapa Kaisar Penyihir mungkin menyadari ada sesuatu yang terjadi.
Dalam keadaan normal, aku masih akan mengadakan satu percobaan lagi. Lagi pula, siapa yang mungkin bisa melompat 2 level melawan Mid Mage Lord yang sangat berbakat? Pelawak itu menghela nafas. Yah, kamu bisa. Dan karena itu, saya memutuskan bahwa kita tidak memerlukan persidangan lagi. Sang memahami dari mana Tuhan itu berasal, dan dia lebih memilih keamanan daripada imbalan. Dan itu saja, kata si badut. Jika kita bertemu lagi, itu akan terjadi dengan tubuh asli kita. Siapa yang tahu, mungkin kamu cukup kuat untuk membunuhku, kata si pelawak sambil tertawa. Namun, entah kenapa, Sang merasa tawa ini sangat aneh. Itu adalah tawa seseorang yang mengetahui sesuatu yang penting namun orang lain tidak mengetahuinya. Selamat tinggal, aku harap yang terbaik untukmu, kata si badut sambil menyeringai perlahan menghilang. Sang tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia meninggalkan dunia batinnya bahkan sebelum badut itu benar-benar memudar. Seringai si badut semakin melebar. Dan kemudian, itu menghilang. Bab 803, Palsu. Sang muncul kembali di dalam ruang isolasinya yang besar. Untungnya, Tuhan telah memperbaikinya sebelum persidangan. Apa yang Sang pikirkan tentang tidak bertemu Tuhan lagi sampai dia menjadi cukup kuat untuk melawannya? Tidak ada apa-apa. Dewa bukanlah seseorang yang menarik perhatian Sang. Dia hanyalah seseorang yang ingin dibunuh oleh Sang. Sebagian kecil dari ruang isolasinya dibiarkan terbuka, tetapi Sang tidak merasa ada orang yang mengawasinya. Sang menyentuh perban yang membalut kepalanya. Alat ini akan banyak membantunya. Sang perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu keluar ruang isolasi. Dia membuka pintu keluar, melangkah keluar, dan mengembalikannya ke dunia batinnya. Siapa? Pada saat itu, Sang merasa ratusan mata tertuju padanya. Namun selama beberapa detik berikutnya, perasaan itu memudar hingga yang tersisa hanyalah perasaan lemah seseorang yang melirik ke arahnya. Ketika ruang isolasi yang besar tiba-tiba menghilang, semua indera roh dari baut di dekat area pusat menoleh karena cukup mencolok jika benda sebesar itu menghilang. Ketika mereka melihat Sang, mereka kehilangan minat dan membuang muka lagi. Sebelum persidangan, Sang tidak akan bisa merasakan semua tatapan ini. Sang juga melihat sekeliling dengan spirit sense-nya. Sekitar 1 jam yang lalu, Dewa telah membunuh Lucin, dan setengah jam kemudian, Sang membunuh Ratu Primordium. Seluruh uji coba hanya memakan waktu sekitar setengah jam, yang berarti total 1 jam telah berlalu. Apa yang terjadi dalam 1 jam terakhir? Anehnya, dunia tidak terlihat jauh berbeda dari sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah jumlah baut yang terlihat jauh lebih sedikit. Sang hanya bisa melihat sekitar mereka berdua dengan spirit sense-nya. Namun, berkat perban barunya, Sang tahu bahwa ada lebih banyak baut. Baut ini tidak menunjukkan diri mereka pada awan. Sang menghindari memeriksa semua awan yang berbeda karena awan dapat merasakan indera orang lain selama mereka tidak jauh lebih kuat. Sang melihat sekeliling lagi. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi, semuanya akan tampak normal. Sang mengeluarkan kristal komunikasinya dan mencoba menghubungi Lucin. Ya, jawab Lucin. Untuk sesaat, pikiran Sang terhenti. Namun kemudian, dia menyadari bahwa ini mungkin bukan yang asli. Para penyihir mungkin menggunakan sihir tingkat lanjut untuk membuatnya tampak seperti Lucin sedang berbicara melalui kristal komunikasi. Saya merasa ada sesuatu yang terjadi, kata Sang. Saya merasa sesuatu telah terjadi. Hei, dengar, kata Lucin palsu dengan sedikit kesal. Kamu berada di dalam Hipye. Apa yang mungkin terjadi? Saat ini aku sedang sibuk dengan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang kamu perlukan? Sang tidak mengatakan apapun sedetik pun. Sudahlah, kata Sang. Aku akan bertanya pada guruku. Tentu, kata Lucin palsu sebelum memutuskan sambungan. Setelah itu, Sang mencoba menghubungi Ratu Primordium. Pemilik kristal komunikasi tidak dapat ditemukan, kata kristal komunikasi Sang. Lucin palsu mungkin menaruh sedikit harapan di benak Sang bahwa dewa telah memalsukan kematian mereka, tetapi ketika dia mendengarnya, harapan itu sirna. Ini adalah pesan yang muncul ketika seseorang meninggal. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Jika seorang perwira tinggi meninggal dan seseorang meneleponnya, bukankah setiap penyelidik dan rekan perwira tinggi itu akan segera melihat orang yang mencoba menghubungi mereka? Namun, sama sekali tidak ada yang melihat ke arah Sang. Ini memberitahu Sang tentang keadaan saat ini. Mereka tidak tahu bahwa Ratu Primordium telah meninggal. Sampai saat ini, hanya kematian Lucin yang diketahui. Sang menyadari bahwa situasinya saat ini mungkin menjadi masalah. Jika dia tidak melakukan apapun dan mereka mengetahui bahwa Sang telah mencoba menghubungi Ratu Primordium, mereka mungkin memutuskan untuk segera menyelidikinya. Aku harus bersikap natural, pikir Sang. Sang memutuskan suatu pendekatan. Dan kemudian, dia mencoba menghubungi Ratu Primordium lagi. Setelah beberapa menit, dia mencobanya untuk terakhir kalinya. Terakhir, dia menghubungi Lucin lagi. Sang, aku sibuk. Ada keperluan apa? Lucin palsu bertanya. Saya tidak bisa menghubungi guru saya, kata Sang. Dia memberitahuku bahwa aku bisa menghubunginya kapan saja. Dia bahkan memberiku aura kristal komunikasi pribadinya. Namun, kristal komunikasi hanya memberiku pesan yang sama seperti ketika seseorang meninggal. 5 detik keheningan berlalu. Siapa gurumu tadi? Lucin palsu bertanya. Pada saat itu, aura Sang menjadi tidak stabil dalam sekejap.
Tentu saja, dia memalsukan reaksi itu karena begitulah reaksi seseorang terhadap pertanyaan seperti itu. Sang dapat membayangkan bagaimana, dalam 5 detik terakhir, sebuah tim yang terdiri dari beberapa penyihir memeriksa semua dokumentasi dan informasi yang relevan mengenai Lucin untuk mencari tahu siapa guru Sang. Namun, belum ada dokumentasi mengenai guru Sang. Lupakan saja, kata Sang sebelum memutuskan sambungan. Detik berikutnya, Sang merasakan mata yang kuat menatapnya. Sang bertingkah seolah dia tidak merasakan apapun. Kemudian, dia hanya berdiri tanpa bergerak di satu lokasi selama beberapa detik. Setelah beberapa saat, Sang terbang ke langit dan terbang ke arah barat. Mata yang mengawasi Sang tidak pernah hilang, yang berarti orang yang menyamar sebagai Lucin masih mengawasinya. Beberapa detik kemudian, Sang tiba di depan seseorang. Sudah lama tidak bertemu denganmu, Fleros, orang yang bertanggung jawab atas perolehan sumber daya untuk Cloud, berkata sambil tertawa. Aura Sang tegang saat dia fokus pada Fleros. Aku harus pergi ke Lightning Manor, kata Sang. Fleros berkedip beberapa kali karena terkejut. Kamu kenapa? Dia bertanya. Apakah itu penting? Sang bertanya. Berapa biaya pengantaran ke Lightning Manor? Fleros memandang Sang dengan ekspresi prihatin dan tidak yakin. Aku tidak bisa membiarkan siapapun memasuki Lightning Manor begitu saja. Kamu harus meminta izin pada Lucin terlebih dahulu. Tidak, jawab Sang. Aku harus pergi ke Lightning Manor tanpa masukan Lucin. Semua ini khusus karena Lucin. Fleros mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak bisa memberitahu Anda secara spesifik, kata Sang. Ini adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuan saya, dan semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Bawa saja aku ke Lightning Manor. Fleros memandang Sang dengan alis berkerut. Setelah itu, dia melihat sekeliling sebentar sebelum menghubungi Sang melalui transmisi suara. Aku tahu apa yang kamu bicarakan, Fleros menyampaikan. Aku hanya bisa memberitahumu ini. Sesuatu telah terjadi, dan kami mengetahuinya. Tunggu saja. Bab 804, tidak bagus. Sang tetap diam selama 2 detik. Baiklah, jawabnya. Saya tidak tahu mengapa seseorang menyamar sebagai Lucin, tapi saya kira ada alasannya. Ketika Fleros mendengar Sang secara langsung menyebut Lucin sedang ditiru, matanya menyipit sejenak. Dia tidak tahu bagaimana Sang bisa mengetahuinya. Semuanya akan dijelaskan dalam beberapa hari, jawab Fleros. Untuk saat ini, aku harus memintamu merahasiakan semua ini. Sang mengangguk. Namun, mungkin ada masalah yang lebih besar. Lebih besar dari kematian Lucin. Fleros berpikir dengan nada mengejek. Apa? Fleros bertanya. Kristal komunikasi guruku mengatakan bahwa dia tidak dapat dihubungi, kata Sang. Dan gurumu? Fleros bertanya. Sang tidak mengatakan apapun selama 2 detik. Dia ada di dalam Lightning Manor, jawab Sang. Aku harus pergi ke Lightning Manor. Fleros mengerutkan alisnya lagi. Siapa gurumu? Dia bertanya lagi. Aku memberitahumu bukan demi kebaikanmu sendiri, kata Sang. Fleros mengangkat alisnya. Demi kebaikanku sendiri. Dia bertanya dengan skeptis. Ya, kata Sang. Kamu mungkin punya cara untuk memastikan apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Gunakan saja cara itu. Aku tidak berbohong. Fleros memandang dengan ekspresi rumit ke arah Sang. Gurumu bukan Lucin, kan? Dia bertanya. Tidak, jawab Sang. Fleros memandang ke langit dengan ekspresi khawatir. Jika guru Sang benar-benar berada di Lightning Manor dan dia tidak dapat menghubunginya, itu bisa berarti bahwa tuan penyihir lain telah meninggal. Biasanya, Fleros bahkan tidak mau memikirkan bahwa Raja Penyihir mati di dalam Lightning Manor, tapi setelah kepala Lucin meledak secara acak, dia tidak lagi meragukan hal seperti ini bisa terjadi. Sesaat kemudian, Sang merasakan lebih banyak mata memandangnya. Berdasarkan intensitas perasaannya, Sang tahu bahwa beberapa Raja Penyihir sedang menatapnya. Kamu tidak berencana merusak atau melukai Lightning Manor atau seseorang di dalamnya? Fleros bertanya. Tidak, jawab Sang. Kesunyian. Sedetik kemudian, sebagian besar mata berhenti memandang ke arah Sang. Baik, Fleros menyampaikan setelah menghela nafas. Aku sendiri yang akan membawamu ke Lightning Manor. Sang mengangguk. Terima kasih, katanya. Fleros juga mengangguk dan memanggil plat transportasi. Sang melompat ke atasnya, dan keduanya melesat ke arah Lightning Manor. Butuh beberapa menit bagi mereka untuk sampai ke sana. Akhirnya, keduanya mendarat di halaman. Di departemen mana gurumu? Dia bertanya. Aku tahu kemana aku harus pergi, jawab Sang sebelum berjalan menuju pintu masuk. Fleros mengerutkan kening. Dengar, aku tidak bisa membiarkanmu berjalan sembarangan. Kalau begitu, ikuti saja aku, kata Sang sambil membuka pintu. Saat Sang membuka pintu, dia merasakan tekanan apokaliptik meliputi tubuhnya saat Fleros memelototinya. Aku bilang, aku tidak bisa membiarkanmu berjalan begitu saja, Sang, kata Fleros dengan nada mengancam. Ada aturannya, dan Anda harus mematuhinya. Tekanan yang dialami Sang mirip dengan ancaman dari Raja Binatang Buas. Tidak dapat dijelaskan seberapa besar tekanan yang diberikan pada pikiran seseorang. Namun, Sang terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Mata Fleros membelalak kaget. Bagaimana seseorang di alam keenam bisa menahan tekanan mentalnya? Seharusnya mustahil bagi Sang untuk bergerak.
Sang memasuki Lightning Manor di bawah tekanan yang sangat besar, dan beberapa saat kemudian, Fleros mengertakkan gigi dan menembak mengejarnya. Tunggu, Fleros berteriak sambil menembak ke arah Sang. Di dalam Lightning Manor, penggunaan mantra yang bukan merupakan bagian dari tugas seseorang dilarang. Jika seseorang memanggil bola api, penghalang, atau apapun, seluruh Lightning Manor akan memperhatikan apa yang terjadi dan mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan mereka. Hal ini seperti menyalakan petasan di malam hari di kawasan pemukiman. Fleros meraih Sang dan meletakkan tangannya di bahunya dengan sekuat tenaga. Retakan, Sang menepis tangan itu, mematahkannya. Fleros menarik napas dalam-dalam sambil melihat tangannya yang patah. Dia melihat Sang sebagai seseorang yang berada di alam di bawahnya, tetapi dia lupa bahwa Sang adalah seorang pejuang. Fleros ingin mengucapkan mantra dengan marah tetapi pada akhirnya berhenti. Dia menjadi marah karena Sang tidak menghormatinya sampai tingkat ini dan mengabaikan perintahnya. Dia memutuskan bahwa ketika Sang keluar dari Lightning Manor lagi, dia akan memberinya pelajaran. Kamu gila, Fleros berteriak sambil mengikuti di belakang Sang. Sang benar-benar mengabaikannya saat dia menembak dengan kecepatan tinggi menuju gawangnya. Fleros terus meneriaki Sang, tapi Sang tidak berhenti. Akhirnya, Fleros menyadari keberadaan mereka, dan dia menjadi sangat gugup. Disinilah tempat tinggal para raja penyihir. Dia tidak seharusnya berada di sini. Apakah Anda tidak waras? Fleros berteriak dengan suara berbisik. Sang melewati beberapa pintu hingga dia mencapai dua pintu yang bersebelahan. Ketika Fleros melihat Sang bergegas menuju salah satu dari dua pintu itu, dia merasa jantungnya seperti berhenti berdetak. Tidak, Sang, jangan. Fleros berteriak sambil melakukan yang terbaik untuk menghentikan Sang dengan pikirannya. Bang, tinju Sang membentur pintu, mengguncang seluruh ruangan. Fleros berhenti bernapas dan membeku ketakutan. Apa yang baru saja dilakukan Sang? Saat ini, Fleros mengkhawatirkan nyawanya. Prajurit yang dikawalnya baru saja mendobrak pintu penjaga. Penjaga adalah raja penyihir yang paling kuat, dan hanya raja penyihir dan guru lain yang bekerja di bawahnya yang diizinkan untuk menghubunginya. Sang berhenti di depan pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan penjaga keluar dengan ekspresi apatis di wajahnya. Fleros merasa seperti sedang menghadapi kematian. Dia belum pernah melihat kustodian sebelumnya, dan dia pasti tidak pernah ingin melihat kustodian dalam keadaan seperti itu. Sang Sword, senang bertemu denganmu, kata penjaga dengan nada tertahan namun sedikit sarkastik. Apakah ada alasan mengapa kamu ingin mendobrak pintuku? Sang mengeluarkan kristal komunikasinya dan mencoba menghubungi Ratu Primordium. Kemudian, dia melemparkan kristal komunikasi kepada kustodian, yang hanya melihatnya dengan alis terangkat. Setelah beberapa detik, lingkungan sekitar tampak gelap. Sesaat kemudian, kustodian mengeluarkan kristal komunikasi miliknya. Beberapa detik berlalu, Sang dan Fleros merasa dunia di sekitar mereka akan meledak. Saya kira hal ini tidak seharusnya terjadi, kata Sang. Mata Wester menatap ke arah Sang, dan untuk sesaat, Sang bisa merasakan rasa dingin, kemarahan, dan kebencian yang tak ada habisnya datang dari mereka sebelum Wester mendapatkan kembali kendali. Wester menarik napas dalam-dalam dan membersihkan jasnya yang sudah rapi. Ya ampun, katanya, itu tidak baik. Babak 805, Lautan Petir hilang. Penjaga itu menarik napas dalam-dalam. Tunggu di sini, katanya sebelum memasuki lorong menuju ruang kerja Kaisar Petir. Kesunyian. Fleros hanya melihat dengan sangat terkejut, bingung, dan takut ke pintu yang baru saja dimasuki penjaga. Apa yang sebenarnya terjadi? Sang hanya menunggu. Ini adalah hal terbaik yang harus dia lakukan. Ini adalah cara terbaik untuk menyembunyikan bahwa Sang mengetahui bahwa Lucin dan Ratu Primordium telah mati. Fleros tidak tahu harus berkata apa dan hanya menunggu dalam ketidakpastian. Sepertinya apapun yang ingin disampaikan Sang kepada kustodian cukup penting. Hampir 2 menit tidak terjadi apa-apa. Keduanya hanya menunggu. WHOOM. Sang melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkan reaksi, tapi itu sangat sulit, bahkan untuk orang seperti dia. Baru saja, Sang merasa dewa telah kembali dan dia diliputi amarah yang tak ada habisnya. Rasanya seperti bencana alam apokaliptik sedang menatapnya secara langsung. Perasaan diawasi belum pernah sekuat ini sebelumnya. Itu tidak nyata. Tentu saja, ini hanya satu hal. Kaisar Petir melirik Sang. Ini menegaskan bahwa bahkan Kaisar Penyihir pun tidak bisa bersembunyi dari perban. Itu merupakan pengalaman yang menakutkan, namun juga melegakan. Kekhawatiran terbesar Sang telah lenyap. Mulai sekarang, dia akan tahu kapan seseorang sedang melihatnya atau tidak, yang memungkinkan dia untuk memanggil kekejian secara rahasia. Tentu saja, Sang tetap harus berhati-hati. Lagi pula, sama seperti ruang isolasi, apapun yang menimbulkan gangguan tertentu akan menarik perhatian siapapun yang cukup dekat untuk merasakannya dengan spirit sense mereka. Sedetik kemudian, perasaan diawasi yang sangat kuat menghilang lagi. Sang tidak bergerak. Kesunyian. Beberapa menit berlalu. Dan kemudian, lantai bergetar pelan. Cahayanya sangat ringan sehingga manusia normal tidak akan menyadarinya, tapi tak seorang pun di dalam Lightning Manor adalah manusia normal. Setelah itu keadaan menjadi sunyi. Entah bagaimana, suasana menjadi lebih tenang dari biasanya. Beberapa baut dan guntur menjadi bingung. Entah kenapa, Lightning Manor terasa sangat berbeda dari biasanya.
Kemudian, salah satu dari mereka menyadari apa yang terjadi, dan matanya membelalak kaget. Laut petir telah hilang, katanya dengan sedikit terkejut namun juga acuh tak acuh. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya, dan dia secara tidak sadar menceritakan apa yang dilihatnya. Yang lain memandangnya dan memastikannya. Kesunyian. Di luar Lightning Manor ada lautan awan hitam, tapi awan hitam itu sunyi. Tidak ada petir. Itu damai, tapi karena ini bukan sesuatu yang seharusnya damai, rasanya sangat tidak menyenangkan. Keluarga Bolt tahu bahwa Kaisar Petir adalah penyebab Laut Petir. Kehadirannya menciptakan lautan petir yang sangat besar ini. Lautan petir hanya pernah tenang beberapa kali dalam sejarah, dan setiap kali, sesuatu yang besar terjadi di suatu tempat di dunia ini yang mengharuskan Kaisar Petir untuk pergi. Apakah ini berarti Kaisar Petir telah pergi? Apakah terjadi sesuatu? Para Raja Penyihir berbicara satu sama lain dengan rasa khawatir. Apakah kustodian ada? Sang melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkan reaksi apapun. Saat Spirit Sense-nya merasakan orang baru yang telah tiba, sebuah pemandangan terlintas di benaknya. Kembali ke kerajaan Sky Thunder, Sang pernah melihat orang ini. Di tiang hitam, itu adalah seorang wanita muda cantik dengan rambut perak panjang mengenakan jubah ungu. Itu adalah Ratu Cahaya Bintang. Dia sedang melihat ke arah Fleros dan Sang saat ini karena mereka berdiri tepat di depan pintu penjaga. Sang mencatat bahwa tidak ada tanda-tanda kecurigaan atau ingatan di matanya. Tentu saja, seorang prajurit panggung umum di suatu tempat jauh yang dia lihat selama beberapa detik 1000 tahun yang lalu tidak akan tersimpan dalam ingatannya. Bahkan jika Sang tampak identik dengan dirinya di masa lalu, dia mungkin masih tidak akan mencurigai apapun. Dia mungkin bahkan tidak akan menganggapnya familiar sama sekali. Ini adalah betapa tidak pentingnya dia selama ini. Fleros tidak yakin bagaimana harus bereaksi karena dia juga belum pernah melihat Ratu Cahaya Bintang sebelumnya. Terlebih lagi, dia menanyakan pertanyaan padanya. Dia prihatin dan hanya menatap Sang. Fleros tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Sang tahu. Ratu Cahaya Bintang memperhatikan tatapan Fleros dan memandang ke arah Sang. Sekarang setelah dia melihat lebih dekat, dia benar-benar menyadari bahwa orang ini memiliki aura yang sangat aneh. Itu sangat unik, tapi tidak dalam arti yang baik. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Dia bertanya pada Sang. Sang mengangguk. Ya, tapi aku tidak yakin apakah aku boleh memberitahumu. Ratu Cahaya Bintang mengerutkan alisnya. Tidak diizinkan memberitahunya. Dia adalah Raja Penyihir. Namun, dia dapat memastikan bahwa apa yang dikatakan Sang adalah kebenaran karena sesuai dengan kebenaran dunia. Oh, apakah Wester juga keluar? Orang-orang beralih ke orang baru yang muncul. Itu adalah pria tua dengan rambut merah yang perlahan memutih. Dia mengenakan pakaian kasual dan longgar sambil tersenyum sopan. Karena Ratu Primordium telah memperkenalkan semua Raja Penyihir lainnya ke Sang, dia juga mengenali yang satu ini. Jonathan, Raja Segudang, pemimpin Departemen Penelitian. Dia adalah seseorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk meneliti sihir dan afinitas. Senang melihatmu baik-baik saja, kata Ratu Cahaya Bintang sambil tersenyum sopan. Raja Segudang mengangguk. Semuanya baik-baik saja dengan Departemen Riset. Tidak ada masalah, jawabnya. Senang mendengarnya, kata Raja Segudang. Kau telah banyak membantu, Sarah. Terima kasih, John, jawabnya sambil tersenyum. Jadi apa yang terjadi? Tanya Jonathan dengan santai sambil memandangi orang-orang yang hadir. Sepertinya leluhur sudah pergi. Apakah Wester ada? Fleros dan Ratu Cahaya Bintang melirik ke arah Sang, membuat Raja Segudang juga melihat ke arah Sang. Sang menunjuk ke pintu menuju ruang kerja Kaisar Petir. Kecuali dia keluar melalui pintu keluar lain, dia masih di sana. Bab 806, tidak realistis. Raja Segudang terpaksa tertawa kecil saat melihat sikap acuh tak acuh Sang. Sepertinya dia sedang berbicara dengan beberapa orang di jalan, bukan dengan dua Raja Penyihir. Sebaliknya, Ratu Cahaya Bintang hanya mengerutkan alisnya. Ratu Cahaya Bintang adalah seseorang yang sangat menghormati atasannya. Dalam pikirannya, kekuasaan dan kontribusi patut dihormati. Namun, dia juga tahu bahwa ini adalah filosofinya sendiri, dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengharapkan semua orang berbagi filosofi itu dengannya. Dia telah bertemu cukup banyak manusia dengan sikap buruk. Dia tahu bahwa mencoba mengubah semuanya adalah sia-sia. Apakah kamu alasan mengapa leluhur pergi? Raja Segudang bertanya sambil mengamati Sang dengan penuh minat. Sebagai kepala Departemen Penelitian, dia tahu banyak tentang jalur lain, dan dia juga telah menyadari bahwa Sang sebenarnya bukanlah seorang penyihir. Sang mengangguk. Ya, tapi aku tidak yakin apakah aku boleh memberitahumu. Oh, Raja Segudang berkata dengan penuh minat. Kemudian, dia meletakkan tangannya ke dagu dan mengusapnya sambil berpikir. Sepanjang waktu, dia terus menatap Sang. Kamu memiliki 5 sens roh, katanya. Pada saat itu, mata Fleros melebar karena terkejut. Apa? Fleros menoleh ke arah Sang dengan tidak percaya. Sens roh 5 kali lipat. Tentu saja, Sang adalah seorang Cloud, tetapi ada perbedaan antara Cloud normal dan Cloud yang memiliki Spirit Sense 5 kali lipat. Ratu Cahaya Bintang juga memandang Sang dengan heran. Inikah sebabnya auranya terasa aneh? Sang tidak menjawab. Ratu Cahaya Bintang bukanlah orang yang paling menyukai penolakan Sang untuk menjawab, tapi dia bukan bagian dari departemennya, yang berarti bukan tempatnya untuk menegurnya.
Raja Segudang terus memandang Sang dengan penuh minat selama beberapa detik. Kemudian, dia memanggil kristal komunikasinya dan melihatnya. Dengan sangat cepat, senyumnya menghilang. Wajahnya menjadi semakin terkejut seiring berjalannya waktu. Sang memperhatikan semua ini dan tahu bahwa Raja Segudang telah mengetahui apa yang terjadi. Sungguh mengejutkan betapa cepatnya dia menggabungkan semua petunjuk, pikir Sang. Sesuatu yang bisa membuat Kaisar Petir meninggalkan istananya pastilah sesuatu yang luar biasa. Sekarang, apakah hal ini terjadi di dalam kerajaan Lightning Manor atau di luarnya? Karena Sang adalah orang yang membawa berita ini, itu berarti insiden besar ini terjadi di dalam kerajaan Lightning Manor. Lagi pula, sebagai seorang pejuang dan seseorang dengan 5 sens roh, Sang tidak akan berada di luar kekaisaran, yang berarti bahwa dia bukanlah orang yang mendapat informasi terlebih dahulu, yang berarti bahwa dia bukanlah orang yang melaporkan. Jadi, itu pasti berada di dalam kerajaan Lightning Manor. Sekarang, sebagai seseorang dengan 5 sens roh, Sang harus menjadi bagian dari departemen pesaing, departemen kecil dalam departemen penguatan. Artinya, insiden itu kemungkinan besar ada hubungannya dengan hal itu. Dan petunjuk terakhir adalah, Ratu Primordium belum datang. Dia selalu ada di kamarnya, dan dia seharusnya menjadi orang pertama yang tiba. Ketika dia telah menggabungkan semua petunjuk, Raja Segudang hanya mencoba memanggil Ratu Primordium, yang memberitahunya semua yang perlu dia ketahui. Sarah terkejut melihat ekspresi Raja Segudang yang terjatuh, terkejut, dan stres. Sesuatu yang bahkan bisa mengejutkannya. Seseorang seusianya yang telah melihat banyak hal. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, namun masih sulit untuk menenangkan diri. Jika hilangnya Kaisar Petir belum mengkonfirmasi kebenarannya, Raja Segudang tidak akan mempercayainya. Raja Penyihir, mati. Ratu Primordium masih memiliki sisa waktu lebih dari 30.000 tahun, yang berarti mustahil dia meninggal karena sebab alamiah. Bisa jadi itu hanya ulahnya sendiri, atau ulah orang lain. Dan dia jelas bukan orang yang ceroboh atau ingin bunuh diri. Seorang Raja Penyihir telah terbunuh. Dampak dari pernyataan seperti itu sulit untuk dipahami. Perbandingan terbaiknya adalah seseorang di bumi mendengar bahwa rudal nuklir antar benua telah diluncurkan. Itu benar-benar merupakan awal dari hari kiamat. Ini bisa berarti perang. Pada saat itu, pintu ruang kerja Kaisar Petir terbuka, dan penjaganya keluar. Dua Raja Penyihir lainnya memandangnya. Namun, Wester malah menatap Fleros, yang meringkuk ketakutan di bawah tatapan itu. Mengapa kamu di sini? Dia bertanya. Aku sedang mengantarnya, dia tergagap dengan gugup sambil menunjuk ke arah Sang. Mata penjaga itu bersinar penuh pengertian. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada Lucin, katanya. Apakah kamu tahu orang kedua yang meninggal hari ini? Fleros menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya tahu tentang Lucin. Penjaga itu mengangguk. Tinggalkan dan simpan semua detail yang mungkin Anda pahami sendiri. Ya, Tuan. Fleros berkata sambil membungkuk sebelum melarikan diri dengan cepat. Tuan, apa yang terjadi? Ratu Cahaya Bintang bertanya. Wester menghela nafas dan menatapnya. Kemudian, dia melirik ke arah Raja Segudang dan memperhatikan ekspresinya. Tentu saja, dia pasti sudah mengetahuinya, pikir Wester sambil menghela nafas lagi. Wester menoleh ke Ratu Cahaya Bintang. Fana telah dibunuh di dalam kamarnya, Wester menyampaikan. Selama beberapa detik, wajah Ratu Cahaya Bintang menjadi semakin ketakutan. Apa? Tapi dia adalah Raja Penyihir terkuat kedua di Lightning Manor. Siapa yang bisa membunuhnya? Di dalam kamarnya. Tanpa ada yang menyadarinya, itu tidak mungkin. Ini pastilah Raja Penyihir yang sangat kuat dengan dukungan Kaisar Penyihir. Apakah salah satu kerajaan lain menyerang mereka? Leluhur sedang menghadapinya, Wester menyampaikan kepada mereka berdua. Kami harus menunggu perintah selanjutnya. Sementara itu, beberapa kilometer jauhnya, awan petir yang sangat besar, lebarnya ribuan kilometer, melesat melintasi langit dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Di tengah-tengah awan besar ini adalah Kaisar Petir. Tapi dia sangat berbeda dari biasanya. Ekspresi penuh tekad, brutal, dan dingin menggantikan senyuman santainya yang biasa. Hanya dua orang yang bisa melakukan hal seperti ini adalah dia dan Wester, dan Kaisar Petir sangat yakin bahwa Wester tidak membunuh Ratu Primordium. Ini berarti orang itu adalah seseorang di luar kekaisaran. Membunuh salah satu orang terdekatnya tepat di depan hidungnya. Tidak ada yang lebih provokatif dan tidak sopan dari itu. Ketika Kaisar Petir mendengar apa yang terjadi, dia melihat ke dalam kamar Ratu Primordium. Pemandangan tumpukan daging membuatnya ngeri. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi tepat di depan hidungnya? Ini hanya bisa dilakukan dengan bantuan setidaknya satu kaisar lainnya. Kaisar Petir bahkan tidak berpikir sedetik pun bahwa Dewa Sang yang diceritakan kepadanya bertanggung jawab atas hal itu. Mengapa tidak? Bayangkan ada seorang jenderal agama yang duduk di salah satu markasnya. Salah satu perwira tertingginya meninggal secara misterius di kamar mereka. Sekarang, bahkan jika jenderal itu beragama, apakah jenderal itu akan percaya bahwa prajurit itu telah dibunuh oleh Tuhan, meskipun dia tidak tahu siapa atau bagaimana perwiranya dibunuh? Tentu saja tidak. Itu tidak realistis. Tuhan belum pernah terlibat di dunia sebelumnya. Kenapa dia harus melakukannya sekarang? Ini pasti dilakukan oleh salah satu kaisar lainnya. Dan hari ini, Kaisar Petir akan mengingatkan mereka akan masa lalu.
Ada alasan bagus mengapa dia menjadi orang kedua di Komando Lucius. Bab 807, Hidup dan Mati. Banyak orang memperhatikan awan badai raksasa yang melintas di atas kepala dalam sekejap. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi atau dari mana datangnya awan badai ini. Hanya dalam beberapa detik, awan badai meninggalkan Kekaisaran Lightning Manor, memasuki Kekaisaran di Tenggara. Kekaisaran Istana Penghakiman. Segera, semua lingkaran sihir besar yang mengelilingi Kekaisaran Istana Penghakiman mulai aktif dan membunyikan alarm. Wajah beberapa raja penyihir dari Istana Penghakiman menjadi pucat pasi karena terkejut. Apapun yang baru saja masuk jauh di luar kemampuan mereka. Ini berarti dia pastilah seorang raja penyihir. Mengapa raja penyihir tiba-tiba menyerang Istana Penghakiman? Apakah ini perang? Bang! Setelah ledakan, dua raja penyihir muncul di depan awan badai besar dengan mata menyipit. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerang kami? Mereka berteriak ketika menyiapkan mantra apokaliptik. Namun, saat berikutnya, mata mereka membelalak ketakutan. Baru saja, mereka merasa seperti dewa memandang mereka dengan niat membunuh. Bagaimana sensasi ini begitu kuat? Ini bahkan lebih kuat dari. Dan kemudian, mereka menyadari bahwa ini bukanlah raja penyihir, melainkan kaisar penyihir. Terlebih lagi, berdasarkan awan besar yang dipenuhi petir dan dari mana datangnya, kemungkinan besar dia adalah kaisar petir. Tapi kenapa? Kaisar petir dikenal sebagai salah satu kaisar yang paling baik dan mudah didekati. Mereka semua pernah bertemu kaisar petir sebelumnya, dan mereka hampir tidak bisa menghubungkan tekanan apokaliptik di depan mereka dengan lelaki tua baik yang mereka kenal. Sesaat kemudian, awan badai menyelimuti mereka. Pada saat yang sama, mereka merasa kenyataan di sekitar mereka berubah. Sebagai raja penyihir, mereka sangat akrab dengan semua afinitas, termasuk ruang, waktu, dan gravitasi. Namun, mereka merasa bahwa kelengkungan yang muncul di sekitar mereka tidak hanya membengkokkan ketiga hal tersebut tetapi sesuatu yang lebih mendasar. Sepertinya esensi mana berubah di sekitar mereka. Sesaat kemudian, raja penyihir mulai berjatuhan dari langit. Mereka tidak bisa terbang lagi. Mereka masih memiliki seluruh kekuatannya, dan mereka masih bisa merasakan semua mana di dalam tubuh mereka. Namun, sepertinya kenyataan di sekitar mereka menjadi asing. Sepertinya semua konsep ditulis dalam bahasa asing di dunia. Sepertinya mereka telah melupakan semua mantra dan konsep mereka, meskipun mereka semua dapat mengingatnya dengan jelas. Kedua raja penyihir tidak percaya apa yang terjadi. Bahasa konsep di sekitar mereka telah berubah menjadi sesuatu yang asing. Realitas menolak kekuatan mereka. Perisai mana mereka dan semua pesonanya lenyap, dan sesaat kemudian, tubuh mereka terangkat oleh sesuatu yang terasa seperti tangan besar yang tak terlihat. Mereka benar-benar tidak berdaya. Indra roh mereka tertahan oleh petir, membutakan mereka sepenuhnya. Mereka, para raja penyihir yang perkasa, kini hanyalah anak-anak anjing yang tak berdaya. Awan badai terus melaju ke depan, menarik kedua raja penyihir bersamanya. Beberapa detik kemudian, awan badai muncul hanya 100.000 kilometer jauhnya dari Istana Penghakiman. Di depan awan badai ada celah yang sangat besar, lebarnya 50.000 kilometer dan kedalamannya tak terduga. Celah itu berwarna hitam paling dalam dan siapapun yang melihatnya akan merasakan ketakutan yang mengerikan. Mereka akan merasa ini adalah tempat paling berbahaya di dunia. Jatuh ke dalam celah ini berarti kematian. Ini adalah lubang kematian. Ada jutaan mayat di dalam celah besar itu pada saat tertentu. Kepadatan murni Deat Mana di sana jauh melampaui pemahaman. Terlebih lagi, Deat Mana tidak hanya tinggal di celah tersebut karena semakin banyak mana kematian yang diproduksi di sana, mendorong mana kematian keluar dari celah tersebut. Tanah di sekitar celah itu adalah tanah kematian. Namun, di ujung lain celah itu ada sebuah platform, dan ini adalah kebalikan dari tanah kematian. Bunga-bunga indah, pepohonan besar, binatang buas yang damai, dan banyak hewan kecil hidup di sana. Itu adalah surga dan sangat indah. Namun, platform yang dipenuhi kehidupan ini dikelilingi oleh lubang kematian. Ya, celah besar itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa dianggap sebagai parit kastil abad pertengahan. Pit of Death selebar 50.000 kilometer mengelilingi tanah kehidupan yang damai. Sepertinya lubang kematian melindungi sekaligus memenjarakannya. Kematian berarti melakukan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat. Namun, dunia kehidupan juga tidak senyaman yang dibayangkan. Segalanya tampak bagus di permukaan, tetapi sumber daya yang terbatas di tanah kehidupan memaksa penghuninya untuk terus berperang satu sama lain. Tanah kehidupan aman dari dunia luar, namun tidak aman dari dirinya sendiri. Ada kebaikan dalam kematian, dan ada kejahatan dalam hidup. Hidup dan mati tidak berbeda seperti yang diperkirakan. Di tengah platform ada sebuah kastil putih yang tinggi dan indah, membentang lebih dari 50 km ke langit. Itu adalah simbol harmoni, keindahan, kedamaian, kemakmuran, dan kehidupan. Namun, ada bagian yang lebih gelap di kastil itu. Sebenarnya, kastil putih yang indah itu dicerminkan oleh kastil lainnya. Sebuah kastil yang sangat gelap terbentang jauh ke dalam bumi di bawah kastil putih, mencerminkannya. Ini adalah Istana Penghakiman, sebuah kastil putih yang indah dan tenteram dengan kastil hitam yang identik namun mencerminkan cermin yang menakutkan di bawahnya. Kastil putih berada di tengah-tengah tanah kehidupan, dan kastil hitam memiliki beberapa terowongan besar menuju ke lubang kematian. Kontras namun berdekatan, bersama tapi terpisah.
Istana Penghakiman. Awan badai menghilang, menampakkan Kaisar Petir dan dua Raja Penyihir. Sekarang, Raja Penyihir benar-benar bisa melihat Kaisar Petir, dan ketika mereka melihatnya, keringat dingin mengalir di punggung mereka. Petir ungu keluar dari seluruh tubuhnya, menciptakan beberapa lubang hitam di sekitar mereka. Petir itu begitu kuat sehingga campuran ruang, waktu, dan gravitasi terkoyak. Namun hal yang paling menakutkan adalah ekspresi Kaisar Petir. Wajahnya berubah karena marah. Bab 808, Adam dan Kali. Kaisar Petir memandang dengan kemarahan yang tak ada habisnya ke arah Istana Penghakiman yang jauh. Kesunyian. Istana Penghakiman tidak melakukan apapun. Perlahan-lahan, petir di sekitar Kaisar Petir semakin kuat. Sombong seperti biasanya, suara Kaisar Petir menggema ke seluruh dunia. Kamu yakin dirimu tidak terkalahkan? Semua orang harus tunduk padamu. Kamu benar, kamu adil. Petir di sekitar Kaisar Petir menjadi semakin ganas. Kamu mengabaikanku. Kaisar Petir berteriak dengan marah ketika dunia di sekelilingnya meledak dalam guntur dan kilat. Jauh di dalam Istana Penghakiman, pada inti antara dua sisi yang kontras, terdapat sebuah ruangan indah tempat kematian dan kehidupan bertemu. Dua orang berdiri berdekatan, salah satu dari mereka berpelukan dari belakang dengan tangan. Kita harus benar-benar keluar, kata orang yang dipeluk itu sambil menghela nafas tak berdaya. Dia mengamuk, kata orang yang memeluknya dengan dingin. Dia tidak pantas mendapat tanggapan. Orang yang dipeluk itu tersenyum canggung sambil menggaruk sisi kepalanya karena malu. Kita bahkan tidak tahu kenapa dia seperti itu. Mungkin ada alasan kenapa dia seperti itu. Menurutku kita harus bertanya. Lengan yang memeluk mereka dikencangkan dengan kekuatan yang menakutkan, menyebabkan orang tersebut sangat tidak nyaman. Kamu milikku, suara dingin di belakang orang yang berpelukan terdengar di telinga mereka. Detik berikutnya, kuku-kuku panjang dari lengan yang berpelukan secara perlahan namun sensual menciptakan goresan-goresan yang dalam pada kulit orang yang berpelukan, namun rasanya seperti kuku-kuku itu menembus air. Daging dan kulitnya muncul kembali seperti air yang mengalir kembali ke tempatnya. Kamu bukan kamu, kata suara dingin itu. Orang yang dipeluk hanya terus tersenyum canggung dan menjadi sedikit malu, pipinya memerah. Kamu milikku, suara dingin itu berkata lagi. Baik, baiklah, kata orang yang berpelukan sambil melihat ke samping karena malu. Nafas dingin orang di belakang mereka menciptakan bintik-bintik hitam dari daging dan kulit yang sekarat di telinga kanan mereka, tapi bintik-bintik itu menghilang secepat kemunculannya. Di luar, kemarahan Kaisar Petir mencapai tingkat yang baru. Kali selalu tidak menghormati dan meremehkannya. Dia selalu menyebutnya lemah, mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya alasan mengapa dia menjadi orang kedua di Komando Lucius adalah karena dialah yang pertama bergabung. Kali tidak pernah percaya bahwa dia mempunyai kekuatan untuk mendukung posisinya. Namun, Lucius selalu memberitahunya bahwa dia meremehkannya. Lucius selalu mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia kira dan dia tidak boleh meremehkannya. Tapi Kali selalu hanya memandang dirinya dan sifat rapuhnya. Dia selalu hanya tersenyum dan bersikap sopan kepada semua orang, bahkan ketika mereka tidak sopan padanya. Dia penurut, dia lemah, dan yang terburuk, dia terlalu emosional. Dia menangis setiap kali ada orang yang dekat dengannya meninggal, dan dia dengan cepat kehilangan kendali dan mengamuk. Dia adalah anak yang berkemauan lemah. Namun, Lucius selalu mengatakan bahwa dia dapat diandalkan, kuat, dan cakap. Kali tidak membencinya, tapi dia tidak punya rasa hormat atau niat baik padanya. Adam, sebaliknya, selalu menjadi orang yang paling mudah didekati di antara semua orang. Semua orang menghormatinya, dan semua orang adalah temannya. Tapi sejak dia berhasil memenangkan cinta Kali, dia jarang berbicara dengan siapapun lagi, dan semua orang di sekitarnya menjadi menjauh. Dan yang terburuk, dia tidak mempermasalahkannya. Dia bahkan tampak menerimanya. Dia telah membuang teman-teman dan koneksinya dengan senyum bahagia dan tanpa penyesalan. Semuanya tampak begitu mudah dan tanpa usaha. Apakah dia pernah menjadi teman mereka? Pada akhirnya, Adam tampak menghilang sepenuhnya, diselimuti dan dikonsumsi oleh Kali. Adam masih hidup, tapi dia tidak menjalani kehidupan. Dia seperti salah satu aksesoris Kali. Kaisar kehidupan tidak benar-benar hidup. Namun, Kali merasakan emosi yang intens, membara, dan saling bertentangan setiap saat-saat dia memeluk Adam. Sebagai seseorang dengan afinitas kematian, dia seharusnya bersikap dingin, apatis, dan tidak berperasaan. Namun setiap momen di sekitar Adam dipenuhi dengan emosi yang kuat. Dia mencintainya, dan karena itu, dia ingin dia mati. Dia hanya bisa benar-benar menjadi miliknya ketika dia sudah mati. Kemudian, dia dan dia akan damai kembali. Tapi dia tidak bisa membunuhnya. Dia senang merasakan konflik emosi yang intens ini. Permaisuri kematian belum benar-benar mati. Apa yang seharusnya hidup ternyata tidak hidup, dan apa yang seharusnya mati ternyata tidak mati. Itu adalah sebuah kontradiksi. Kali terus mencakar Adam saat napas dinginnya menyapu dirinya. Adam hanya terus tersenyum bahagia dan malu. Dan sekarang, mereka berdua hanya memandangi Kaisar Petir di kejauhan, yang sedang melayang di depan rumah mereka. Karena pertahanannya yang kuat, Kaisar Petir tidak bisa melihat keduanya, tapi dia bisa membayangkan apa yang mereka lakukan. Seperti biasa, mereka mengabaikannya. Dia sudah muak. Dia yakin Kalilah yang membunuh Fana.
Dia tidak pernah punya masalah dengan kaisar lainnya, tapi kali selalu ingin mempermalukan dan melukainya. Dan terlebih lagi, mereka berdua sebenarnya memiliki motif yang sangat jelas ingin membunuh Raja Penyihir. Raja menguduskan kematian. Kematian Raja yang disucikan adalah sebuah teka-teki. Dia muncul entah dari mana dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tapi Kaisar Penyihir tahu dari mana asalnya. Keberadaannya saja tidak benar. Dia seharusnya tidak ada. Hidup dan mati mungkin serupa, tapi tidak mungkin sama. Mereka tidak dapat digabungkan. Mereka tidak dapat menciptakan. Apapun yang mereka ciptakan, entah hidup atau mati. Tidak mungkin keduanya. Namun, entah bagaimana, hal itu terjadi. Hidup dan mati telah menciptakan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Seseorang dengan afinitas ganda hidup dan mati. Dan wajar saja, Adam dan Kali ingin ciptaan mereka menjadi kaisar penyihir seperti mereka. Raja menguduskan kematian. Abaddon, putra mereka. Ketika Kaisar Petir melihat mayat Fana, dia tahu bahwa itu adalah mereka. Tidak ada lagi mana di ruangan itu. Seseorang telah mencuri seluruh mana Fana. Itu pasti ulah mereka berdua. Siapa lagi yang bisa melakukan hal seperti ini dan lolos begitu saja? Siapa lagi yang cukup gila untuk melakukan kekejaman seperti itu? Dan sekarang, Kaisar Petir sudah muak. Dia ingin memberi mereka kesempatan terakhir untuk membicarakan masalah ini, tapi mereka bahkan tidak mau melakukannya. Kamu pikir aku tidak akan melakukan apapun? Kaisar Petir berpikir dengan marah. Lucius selalu menyuruhku menahan diri. Tetapi cukup sudah cukup. Hari ini, darah akan mengalir. Tiba-tiba, semua petir di sekitar Kaisar Petir lenyap. Dan kemudian, dua Raja Penyihir di samping Kaisar Petir terangkat ke langit. Kesunyian. Adam dan Kali hanya memandangnya dengan penuh minat dan ejekan. Mereka melihat matanya. Mereka dipenuhi dengan tekad. Kaisar Petir mengepalkan tangannya, dan kedua Raja Penyihir itu meledak. Babak 809, Gregorio. Dunia menjadi sunyi. Tak satu pun dari Raja Penyihir atau Kaisar Penyihir yang menyaksikan dapat mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Memasuki rumah seseorang adalah satu hal, tetapi membunuh seseorang di dalamnya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Kaisar Petir sebenarnya telah membunuh dua Raja Penyihir. Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Kau melupakan masa lalu, kata Kaisar Petir dengan suara dingin. WHOOOM. Tiba-tiba, dunia berubah. Langit dan bumi berubah menjadi abu-abu pucat. Tumbuhan dan hewan di tanah kehidupan semuanya layu dan mati. Dalam sedetik, seluruh daratan kehidupan telah berubah menjadi daratan kematian. Saat berikutnya, kabut abu-abu pucat melayang keluar dari gerbang istana penghakiman. Kabut kelabu tidak mengesankan, besar, kuat, atau dominan. Itu hanyalah bisikan seperti lilin. Kabut perlahan melayang di udara hingga berhenti di depan Kaisar Petir, yang hanya melihatnya dengan mata dingin. Bisikan abu-abu itu perlahan menghilang, menampakkan orang di dalamnya. Itu adalah seorang wanita pendek dengan kulit seputih mayat dan rambut sehitam alam semesta. Dia mengenakan gaun hitam panjang, dan bibirnya hitam pekat. Itu adalah Kali, permaisuri kematian. Pada saat ini, dia sedang melihat Kaisar Petir dengan ekspresi hampir kosong. Setelah mengenal Kali begitu lama, Kaisar Petir tahu bahwa dia benar-benar marah saat ini, meskipun kelihatannya tidak seperti itu. Gregorio, Kali berbicara dengan suara yang lemah dan halus. Kaulah yang melupakan masa lalu. Gregorio, Kaisar Petir, hanya mendengus. Apakah kamu mengira hal ini akan terjadi? Kata Gregorio. Atau apakah ini di luar rencanamu? Rencana, ulang Kali dengan nada asing. Ironisnya, kaulah yang harus melakukan perencanaan. Mata Gregorio menyipit saat menatap mata Kali. Saya tidak peduli apa yang Anda sebut sebagai rencana Anda. Kenyataannya adalah Anda sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Kali hanya menatap mata Gregorio dengan apatis. Dan bagaimana jika aku melakukannya? Dia bertanya dengan dingin. Ketika Gregorio mendengarnya, keraguan terakhirnya lenyap. Kali baru saja memastikan bahwa dialah yang membunuh Fana. Tentu saja, bukan Kali yang melakukannya, tapi Gregorio tidak mengetahuinya. Faktanya, Kali bahkan tidak tahu kenapa Gregorio begitu marah. Tapi semua itu tidak penting. Dia melihat kesempatan untuk membenci Gregorio, dan dia mengambilnya. Awalnya, aku hanya ingin membayarmu 2 kali lipat dari hutangku padamu, kata Gregorio, tetapi jika kamu mau mengakuinya, mungkin lebih baik kamu meninggalkan dunia ini dan pergi ke tempat asalmu. Petik 2. Petir meledak keluar dari tubuh Gregorio. Dan selagi aku melakukannya, sebaiknya aku kirimkan putramu yang keji itu untuk mengejarmu. Anda, Kali bertanya dengan nada mengejek. Kamu berencana membunuhku. Dia bertanya lagi. Kaulah yang merencanakannya, kata Gregorio ketika sebuah buku besar muncul di hadapannya. Aku melakukan. Saat berikutnya, dunia di sekitar Gregorio tampak melengkung saat dia mengumpulkan seluruh kekuatannya. Mata Kali yang hampir mati hanya melihat tindakan Gregorio seolah itu bukan urusannya. Di saat yang sama, Adam memandang mereka berdua dengan ekspresi tidak nyaman sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Astaga, mereka berdua melakukannya lagi, pikirnya seolah situasi ini terjadi terus-menerus. Lebih baik biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Saya hanya akan memperhatikan semua hal di sekitar mereka. Saya tidak ingin ada yang terluka.
Semakin banyak kekuatan berkumpul di depan Gregorio, dan sesaat kemudian, semuanya meledak ke depan. Dalam sekejap, dunia terasa seperti telah berubah menjadi senjata yang menyerang Kali. Perpaduan mengerikan dari berbagai elemen dan jenis mana menyanyikan simfoni kehancuran saat ia memusnahkan segala sesuatu di antara mana dan targetnya. Kali hanya melihatnya dengan bosan. Dia perlahan-lahan mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetukkannya di suatu tempat di udara. Semua mana lenyap. Gelombang kehancuran yang sangat besar telah lenyap begitu saja. Ini bukan hanya serangan acak dari Kaisar Petir. Ini sebenarnya adalah salah satu serangan terkuatnya. Namun, di depan Kali, serangan itu tampaknya tidak lebih kuat dari serangan seorang magang belaka. Adam hanya memperhatikan dengan ekspresi khawatir. Dia berharap Kali tidak menyakiti Gregorio terlalu parah. Secara resmi, Gregorio dianggap sebagai yang terkuat kedua di grup mereka, tetapi secara tidak resmi, Kali selalu menjadi yang terkuat. Adam masih ingat bagaimana dia bertemu Kali, atau lebih tepatnya, tubuhnya. Saat itu, Kali sedang dalam keadaan koma yang parah dan dia tidak pernah terbangun selama ratusan tahun. Tidak ada yang tahu bagaimana membangunkannya. Sampai Lucius datang. Lucius telah membangunkannya dan mendapat bayaran dari keluarganya untuk membangunkannya. Lucius pergi bersama kelompoknya, tapi Adam ingin tetap tinggal. Adam berkata bahwa dia menyukai Kali, dan dia ingin melatihnya. Selain itu, Kali ingin membalas Lucius karena telah menyelamatkannya. Jadi, Adam dan Kali berlatih selama bertahun-tahun hingga akhirnya mereka kembali ke kelompok Lucius dalam pertempuran mematikan. Kali telah tumbuh sangat kuat, dan dia telah menyelamatkan semua orang dalam pertempuran itu. Itu sudah cukup terlambat dalam perjalanan mereka. Semua orang sudah menjadi penyihir leluhur puncak atau raja penyihir. Seluruh kelompok sudah terbentuk pada saat itu. Dan ketika Kali bergabung, semua orang terpesona oleh kekuatannya. Dia lebih kuat dari semua orang kecuali Lucius, dan Lucius bahkan mungkin harus berusaha sekuat tenaga untuk menang melawan Kali jika mereka bertarung. Gregorio selalu cukup kuat, tapi dia kira-kira berada pada level yang sama dengan orang lain. Namun, Kali tampak seperti seseorang yang bisa menjembatani kesenjangan yang sangat lebar antara mereka dan Lucius, yang hampir tidak terbayangkan. Apakah Gregorio benar-benar orang terkuat kedua? Lucius terus mengatakan itu, tapi Gregorio tidak pernah menunjukkan kekuatan yang bisa mencapai Kali. Bab 810, Buku Hitam. Kali hanya menatap Gregorio dengan dingin. Apakah kamu terkejut? Dia bertanya, bahwa Symphony of Destruction-mu yang terkenal itu hanya bernilai sebesar ini. Gregorio tidak menunjukkan reaksi yang terlihat. Sesaat kemudian, mana dalam jumlah yang mengerikan mengalir keluar dari buku besarnya, yang kemudian terbentuk menjadi piringan mengerikan yang terbuat dari berbagai jenis mana. Kemudian, piringan itu meledak, meninggalkan 3 sambaran petir berwarna-warni. Mata Gregorio menyipit saat dia melakukan perhitungan satu demi satu. Bang! Salah satu baut ditembakkan ke Kali. Kali mengangkat tangan kirinya dan menutupnya dengan lembut. Baut petir itu melengkung sebelum menghilang, meninggalkan kabut abu-abu. Gregorio dengan cepat mengucapkan beberapa kata dan menembakkan petir kedua ke arahnya. Kali dengan ringan menggerakkan jari-jari tangan kanannya dalam pola berirama, dan sambaran petir itu tersebar menjadi debu berwarna-warni. Ketika Kali melihat debu berwarna-warni, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Gregorio mengucapkan lebih banyak kata dan melepaskan tembakan ketiga. Kali menggerakkan jari telunjuk kirinya ke depan. Bautnya sedikit melengkung tetapi kembali ke tempatnya seperti ular. Alisnya sedikit menyempit, dan tangan kanannya bergabung untuk membantu tangan kirinya. Kali menjauhkan kedua tangannya. Bang! Dan sambaran petir itu terbelah, meleset darinya. Namun, dibandingkan sebelumnya, dia tidak bisa sepenuhnya membubarkan kekuatannya, yang berarti kekuatannya akan meledak. Berapa banyak orang yang akan mati? Potongan-potongan petir itu dengan cepat melesat ke kejauhan, namun semakin jauh mereka bergerak, semakin kecil jadinya. Sepertinya ada kekuatan besar yang menghancurkan mereka. Di dalam istana penghakiman, Adam menghela napas sambil membersihkan dahinya dari keringat. Itu memang rumit, gumamnya. Di luar, Kali memandang Gregorio dengan mata sedikit menyipit. Sepertinya aku menganggap remeh 3 baut langitmu di masa lalu. Sebenarnya aku perlu menggunakan 2 tangan untuk menangani yang ketiga. Wajah Gregorio sedikit berkeringat. Sepertinya dia telah menggunakan banyak fokus dan mana dengan mantra itu. Sudah lebih dari 250.000 tahun, katanya. Apakah kamu sejujurnya percaya kalau aku masih sama seperti dulu? Kali tidak begitu terkesan. Saat berikutnya, Gregorio dengan megahnya mengulurkan tangannya saat kilat putih keluar dari matanya. Lengannya bergerak melukis gambar matahari, yang perlahan menjelma menjadi gambar bulan. Saat lengannya bergerak, warna petirnya juga menjadi gelap. Hingga akhirnya berubah menjadi hitam pekat. Patah. Tiba-tiba, warna dunia berubah. Putih itu hitam. Hitam adalah putih. Biru itu merah. Merah itu biru. Mata Kali melebar sedikit karena terkejut. Dia sebenarnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan Gregorio atau bagaimana dia melakukannya. Apakah ini sebuah konsep? Saat itu, Gregorio hanya nyengir dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, kabut abu-abu yang menangani serangan Gregorio muncul kembali, tapi kali ini, lebih banyak lagi, dan mengelilingi Kali. Kali menyadari bahwa kabut abu-abu ini tidak mengikuti kemauannya melainkan kemauan Gregorio. BOOOOOM.
Semua kabut abu-abu meledak sekaligus, melepaskan semua kekuatan yang dipenjara oleh kabut abu-abu. Semua serangan Gregorio sebelumnya dilepaskan dengan kekuatan penuh langsung ke Kali dari jarak dekat. Di dalam istana penghakiman, mata Adam membelalak karena terkejut, dan dia bersiul sebagai penghargaan. Hah, dia lebih kuat dari yang kukira, kata Adam. Lucius tidak sedang bicara omong kosong. Terlebih lagi, kekuatan apokaliptik yang Gregorio keluarkan begitu terkonsentrasi dan tepat sasaran sehingga Adam bahkan tidak perlu melindungi lingkungan sekitar. Semua kekuatan telah terfokus pada Kali. Namun, Adam tidak khawatir. Sesaat kemudian, kabut hitam berkumpul di sekitar tempat Kali baru saja berada dan meluas. Saat kabut hitam meluas, warna terbalik sepertinya terdorong mundur. Gregorio fokus untuk menekan kabut hitam, dan sepertinya itu berhasil. Kabut hitam tidak dapat meluas lebih jauh dan berjuang untuk mempertahankan domain kecil yang telah dibuatnya. Sesaat kemudian, kabut hitam terdorong kembali oleh warna terbalik. Gregorio lebih unggul. Baik, suara bosan Kali datang dari kabut hitam. WHOOOOM. Semua warna terbalik pecah dan hancur saat dunia seakan-akan hancur. Kabut hitam meluas dan meluas, meliputi area sekitar 500.000 kilometer. Di dalam istana penghakiman, Adam tersenyum canggung sambil berkeringat. Dia harus melindungi semua makhluk hidup di wilayah luas ini. Untungnya, Kali tidak menargetkan makhluk hidup. Jika tidak, Adam tidak akan pernah mampu melakukan hal ini. Jika Adam tidak ada di sana untuk melindungi segalanya, setiap makhluk hidup dalam radius 500.000 kilometer akan musnah. Binatang, tumbuhan, manusia, bahkan Raja Penyihir dan Raja Penyihir. Kali tidak pernah benar-benar peduli dengan makhluk hidup lainnya. Baru saja, dia tidak peduli apakah aksinya membunuh semua Raja Penyihir di bawahnya atau tidak. Ketika Gregorio membunuh kedua Raja Penyihir, dia juga tidak terlalu peduli pada mereka. Namun, Gregorio membunuh dua orang ini tepat di depan rumahnya jelas merupakan hal yang tidak menyenangkan baginya. Dia tidak menghormatinya, dan itulah mengapa dia sangat marah. Beberapa saat kemudian, semua kabut hitam berkumpul dan membentuk siluet besar. Itu adalah binatang besar dengan 6 tangan, 2 kaki, dan tentakel. Suatu kekejian. Namun, ini bukan sembarang kekejian. Ini adalah gambaran Raja Kekejian. Saat itu, kelompok mereka pernah melihat Raja Kekejian. Biasanya Lucius selalu berurusan dengan kekejian, tapi kali ini saja Lucius tidak ada di sana. Ini berarti kelompok itu harus menghadapi Raja Kekejian sendirian. Ini merupakan salah satu pertempuran paling berbahaya yang pernah ada. Bertahun-tahun setelah pertempuran, Kali telah meneliti kekejian dan menciptakan serangan ini. Kekejian adalah makhluk paling menakutkan di dunia ini, dan memanfaatkan kekuatan mereka akan meningkatkan kekuatannya. Hal ini mengakibatkan terciptanya mantra ini. Negara yang keji. Sesuatu yang meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Gregorio melihat kekejian raksasa yang berkabut dan menyipitkan matanya saat dia mengeluarkan keringat. Hahaha. Kekejian mengeluarkan lolongan yang menakutkan, bergema di seluruh dunia. Dan kemudian, tangan kanannya terangkat ke depan. Gregorio dengan cepat mengucapkan kata-kata, dan buku besarnya mulai bersinar. Satu demi satu sambaran petir berwarna-warni melesat keluar dari buku tebal itu, mengenai cakar hitamnya. Bang, 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 setiap serangan bisa membunuh Raja Penyihir, tapi kekejian yang sangat besar itu tampaknya tidak peduli. Cakarnya terus terentang ke depan. Gregorio mengucapkan lebih banyak kata, meluncurkan lebih banyak mantra. Akhirnya, jumlah sambaran petir mencapai tingkat yang menggelikan, dan cakar raksasa itu melambat. Sampai berhenti, rentetan sambaran petir terus menghantam cakar yang tidak bergerak di bawah tatapan tajam Gregorio. Bang, dan kemudian, cakar itu pecah dan menyebar. Namun sesaat kemudian, cakar baru terbentuk dari kabut hitam besar. Adam hanya memperhatikan dengan ekspresi prihatin. Sudah cukup mengesankan bahwa Gregorio bisa memblokir salah satu serangan Kali saat dia berada dalam kondisi keji. Adam memandang Gregorio yang kelelahan. Sayangnya, Kali bisa menggunakan 20 serangan ini lagi. Tidak mungkin Gregorio bisa menang. Kali terlalu kuat. Harus kuakui, kamu lebih kuat dari yang diharapkan, suara dingin Kali datang dari kekejian yang besar. Tapi tidak banyak. Dulu, aku tidak melawanmu karena Lucius. Tapi Lucius sudah tidak ada lagi di sini. Sudah waktunya bagimu untuk menemukan kedamaian, Gregorio, Kali berbicara dengan dingin ketika kekejian menggerakkan cakarnya ke depan lagi. Gregorio melihat ke arah cakar yang mendekat. Jadi, kamu benar-benar ingin membunuhku, iya. Dia berkata. Lalu, dia menghela nafas. Itu membuat segalanya lebih mudah. Bersinar, bersinar. Tiba-tiba, dua bola mana yang sangat padat muncul di samping Gregorio. Ini adalah mana dari dua Raja Penyihir yang mati. Dua bola mana yang padat ini mewakili dua Raja Penyihir yang mati dan dua calon Raja Penyihir baru. Mata Gregorio menyipit. Saat berikutnya, buku besar di depannya menghilang, dan sebuah buku hitam kecil muncul di tempatnya. Kali dan Adam melihat buklet itu, dan entah kenapa, mereka merasa buklet ini seharusnya tidak ada. Rasanya hampir seperti suatu kekejian. Gregorio mengucapkan kata-kata yang tidak dikenal oleh siapapun di dunia ini. Itu adalah bahasa terlarang yang tidak diketahui siapapun.
Saat berikutnya, sebuah bola hitam muncul di antara dua bola mana. Bola itu menyerap bola mana, dan mana menghilang. Dua bola yang mewakili dua raja penyihir menghilang sepenuhnya. Mana tidak diubah menjadi mana yang berbeda atau semacamnya. Itu telah lenyap. Mana sebenarnya telah lenyap dari dunia ini. Kali dan Adam sama-sama memahami apa yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya Kali benar-benar merasa takut. Apa, bagaimana, kau tahu, meski semua ini terjadi, aku rasa aku akan tetap merindukanmu, kata Gregorio. Kemudian, dia mengulurkan tangannya ke arah kekejian besar itu. Meski hanya sedikit, Gregorio telah mengorbankan mana senilai dua raja penyihir. Entah bagaimana, dia berhasil memahami sebagian dari kekuatan entropi. Kekuatan kekejian. Serangan tunggal ini seperti dua raja kekejian yang mengorbankan nyawa mereka dalam serangan habis-habisan untuk menghancurkan seluruh dunia. Inilah sebabnya Lucius tidak pernah ingin kita bertarung, Kali, pikir Gregorio. Dia tidak pernah ingin kamu mati. Dan dia tidak pernah ingin siapapun tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya penyihir di dunia yang bisa menggunakan kekuatan kekejian. Aku bahkan mungkin tidak sebaik dia dalam hal itu, tapi aku tahu satu atau dua hal. Cukup untuk mengakhiri hidupmu. Dan kemudian, bola hitam itu menghilang. Dan dengan itu, seluruh dunia di depannya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.